Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Ingin informasi terbaru? Silahkan di subscribe. Kali ini kita akan membahas tentang soal TIU atau tes intelligence umum part 19 untuk ujian CPNS tahun 2025. Kali ini kita akan membahas lagi tentang analogi kata. Jadi analogi kata ini sebenarnya adalah kata-kata yang memiliki arti hubungan antara satu kata dengan kata lain. Nah, biasanya kata-kata yang muncul itu kata-kata yang baru dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti sambat berbanding dengan merengek, itu sama dengan lelah berbanding dengan titik-titik. Apakah rebahan, apakah B lemas, apakah C letoy, apakah D meringkuk, ataukah E tertidur? Kita jawab. Yang pertama, sambat berasal dari bahasa Jawa yang artinya yang pertama adalah bersambung atau dengan atau bertali atau dengan. Perahu-perahu di pantai saling sambat agar tidak hanyut. Artinya saling bersambung atau saling bertali atau dihubungkan dengan tali ya. Jadi di sini perahu-perahu di pantai saling sambat agar tidak hanyut. Ya, jadi dia berhubungan atau bersambung. Kemudian arti kedua itu sambat itu artinya meminta bantuan atau untuk mengerjakan sesuatu. Ia sambat kepada tangganya untuk mengerjakan sawahnya. Dia minta tolong atau minta bantuan kepada tangganya untuk mengerjakan sawahnya. Nah, dari sini hubungan sambat tadi dengan apa namanya tadi? Merengek ya. Belum kelihatan karena merengek itu suatu hal apa itu meminta bantuan meminta bantuan secara berlebihan ya, dengan ekspresi berlebihan. Kemudian kita lihat yang ketiga, mengadu atau mengeluh. Nah, itu merengek itu dia lebih cocoknya ke sini ya, mengadu atau mengeluh. Jadi sambat ini kita hubungkan dengan merengek gitu ya. Sambat mereka tidak dihiraukannya, artinya keduhan aduhan atau keluhan tidak diperhatikan. Nah, kita lanjut lagi. Merengek minta sesuatu yang mendesak, lebih ekspresi sambil menangis kecil dan sebagainya ya. Jadi dia lebih ke ekspresinya, ekspresinya kepada wajahnya atau tingkah lakunya, mentalnya. Nah, sekarang sambat ada mengadu. Sambat itu mengadu tanpa drama ya, minta bantuan atau mengadu biasa saja, yang normal-normal aja. Sedangkan kalau merengek itu minta bantuan mendesak ya, dengan cara seperti yang menangis kecil dan sebenarnya penuh dengan drama. Jadi sambat itu mengadu tanpa drama, sedangkan merengek itu mengadu namun penuh dengan drama atau lebih ekspresif. Kemudian lelah, tidak bertenaga, penat, letih, payah, di mana kondisi fisik dan mental karena kehabisan tenaga. Berarti dia ke sini ini jelas ya, tidak bertenaga, letih, payah. Nah, puncaknya lelah itu apa ya? Nah, di sini kita lihat rebahan. Nah, kalau rebahan sih kayaknya salah ya. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Jadi berbaring santai saja, tindakan umum saat lelah. Kalau lelah sedikit ya berbaring aja, tapi bukan ekspresi langsung dari lelah. Selanjutnya adalah lemas. Lemas ini juga bukan tidak bertenaga, kondisi fisik akibat lelah. Tapi ini merupakan padaan dari kata lelah, bukan ekspresi spesifik. Lelah juga ya, lemas, letih, lesu ya. Nah, di sini padanan katanya ini ya bukan ekspresi spesifik, tidak berlebihan seperti menangis kecil atau sebagainya yang terjadi pada merengeknya, lemas. Selanjutnya adalah C, letoy. Nah, letoy ini bukan kata baku sih sebenarnya, bahasa gaul ya. Lemas. Jadi hanya informal, bahasa informal saja, itu tidak baku. Selanjutnya bahagian D adalah meringkuk. Nah, meringkuk ini bentuk fisik ya, lebih ke bentuk fisik, tidak berekspresi ya, tidak berekspresi. Jadi menyusut, kedinginan, ketakutan, lelah, mungkin akibat fisik, akibat lelah, tapi kurang sebagai ekspresi khas ya. Menyusut, buku menyusut itu ditekuk ya, begitu maksudnya ya. Kemudian bahagian E adalah tertidur. Nah, tertidur ini masuk ke dalam kondisi tidur, masuk ke dalam kondisi di mana tidak ada diingat apa-apa ya. Jadi betul-betul kondisi paling maksimal.
Tertidur bentuk rekreasi alami dan umum terhadap lelah. Jika Anda terlalu lelah, sangat lelah, berarti dia itu artinya sebagaimana merengek ya, bereaksi terhadap sambat itu. Nah, itu tertidur, itulah reaksi maksimalnya. Nah, sedangkan pada yang lain itu tidak ya, sama normal-normal aja. Atau juga tertidur adalah bentuk ekspresi yang paling khas dan dari spesifik lelah. Saking lelahnya ekspresinya telah tertidur, seperti merengek terhadap sambat, itu terhadap pengadu, merengek dan mengadu itu ya. Sehingga dari sini bisa kita lihat jawabannya cocok itu yang paling mendekati atau yang sama itu adalah tertidur. Jadi jawabannya adalah tertidur, bukan letoy. Letoy itu bahasa gaul, bukan lemas, bukan rebahan, bukan meringkuk. Selanjutnya nomor yang kedua, pucuk daun sama dengan zigot itu dua. A embrio, B janin, C bayi, D sel, dan E kandungan. Nah, dari sini bisa kita lihat ya, pucuk daun, zigot, artinya pucuk dengan daun itu sama-sama daun sih sebenarnya, cuma ya satu kecil, ada satu besar misalnya, lebih besar dari yang kecil maksudnya ya. Nah, hubungan antara pucuk dan daun adalah hubungan perkembangan. Jadi perkembangan dari pucuk berkembang menjadi daun yang daun dewasa, bisa dikatakan daun dewasa ya. Ya. Kemudian pucuk adalah bentuk awal dari yang tumbuh dan menjadi daun. Zigot adalah hasil pembuatan sel. Terus sperma merupakan tahap paling awal dalam perkembangan makhluk hidup. Setelah bertemunya sel telur dengan sperma, maka terbentuklah zigot ya. Nah, dari zigot ini ujungnya apa? Seperti pucuk daun, pucuk menjadi daun ya. Di proses awal dan proses akhir. Nah, ini kita lihat embrio. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Zigot adalah salah satu sel hasil pembuahan dan embrio adalah tahap perkembangan lanjutan. Jadi zigot berkembang menjadi embrio. Kemudian selanjutnya janin. Nah, ini juga beda ya, kurang tepat. Janin adalah tahap setelah embrio. Jadi zigot dulu, kemudian embrio maksimalnya, kemudian embrio sebagai awal lagi, berkembang lanjut menjadi janin. Kemudian selanjutnya adalah bayi. Nah, ini salah. Bayi adalah bentuk akhir dari proses perkembangan dalam kandungan. Jadi bukan berkembang dari zigot langsung ke bayi, salah ya. Karena ini urutannya ini adalah hubungan perkembangan. Jadi hubungan perkembangan itu adalah embrio, zigot dulu berkembang menjadi embrio, jadi satu langkah embrio. Kemudian embrio berkembang jadi janin. Janin menjadi bayi yang lahir. Jadi salah ya. Jadi bayi bentuk akhir dari proses perkembangan dalam kandungan. Kemudian D adalah sel. Apa sel itu adalah yang zigot itu sendiri ya. Yang tadi menjadi embrio itu sel, satu sel ini kan satu sel ini, berarti zigot itu sendiri adalah sel, bukan berkembang menjadi sel tanda kutip ya. Nah, sendiri. Kemudian bagian E adalah kandungan. Nah, ini bukan, ini adalah tempat, ini salah, ini adalah tempat, bukan tahapan perkembangan. Suka dengan videonya? Like dong. Jadi yang paling cocok di sini adalah bagian A, adalah embrio. Selanjutnya nomor yang ketiga, bakal, kemudian bunga, rancangan, titik. Apakah tukan, apakah setka, desain ataukah produk? Nah, dari sini bisa kita lihat jawab ya. Bakal adalah tahap awal dari bunga dan adalah fase pertumbuhan dari bakal menjadi bunga atau hasil akhir. Maka rancangan pada tahap awal dari apa, kemudian suatu menghasilkan akhirnya. Kita cari pada yang bersejalan ya. Bagian A adalah tukang. Tukang itu hanya pelaku, bukan hasil rancangan. Jadi salah ya. Kemudian yang B adalah rencana. Ini jelas sudah rencana tadi. Sudah rencana tadi atau rancangan itu sama saja ya. Jadi itu sinonim, bukan hasil akhirnya. Cuma gaya bahasanya sinonimnya ya, rencana dengan rancangan sama aja. Kemudian yang ketiga adalah sketsa. Sketsa itu untuk gambar ya, dari rancangan tapi bukan hasil akhir. Ya, bentuk awal, gambar-gambar awal untuk bagian dari rancangan ya. Sketch ya, misalnya coba sketch baju, bagaimana kira modelnya ya, dia sketch tanpa ukuran yang jelas, modelnya seperti itu, tapi bukan hasil akhir.
Jadi dia juga sebagai bisa dikatakan awal ya. Jadi awal di sini juga, kalau rencana juga awal juga. Ini tukang, ini bukan, ini pelaku ya. Nah, kemudian bagian D adalah desain. Desain ini sama saja kita mensketsa sebenarnya ya. Sinonim dari rancangan juga dalam konteks tertentu dan tidak ada hasilnya, tidak menggambarkan hasil. Mendesain belum hasil akhir ya. Selanjutnya bagian E adalah produk. Nah, ini produk merupakan hasil akhir dari suatu rancangan. Misalnya Anda merancang sebuah gambar, merancang baju dengan sketsanya, patronnya biasanya ya. Setelah patron kita jahit langsung menghasilkan sebuah baju, itulah makanya bernama produk. Jadi dari rancangan itu menghasilkan produk, sehingga jawaban yang benar itu adalah bahagian E, produk. Jadi saya ulangi sekali lagi, fase pertumbuhan jadi dari awal menjadi akhir. Tukang bukan perkembangan, rencana juga bukan, sketsa sama aja, desain juga sama saja ya. Sinonimnya tinggi, rencana, sketsa, desain dalam hal-hal tertentu, tapi tetap dijadikan sebagai sinonim karena ada hal yang sama, yang sama artinya. Sedangkan yang bisa kita pilih adalah produk, dan produk memang adalah hasil akhir dari sebuah rancangan. Anda merancang sebuah merancang baju. Setelah baju dirancangkan, dibuatlah guntingan kainnya, kemudian dijahit sana sini, akhirnya muncul baju. Itulah namanya produk. Jadi hasil akhir dari hasil permulaan atau awal. Jadi jawabannya yang cocok adalah produk. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Hidup ini adalah perjalanan, bukan perlombaan. Setiap luka yang kau rasakan adalah guru yang mengajarkan kekuatan. Jangan takut gagal, karena di balik setiap kegagalan tersimpan benih kebijaksanaan. Bernafaslah dalam-dalam, rasakan detik ini, karena hanya saat inilah benar-benar milikmu. Jangan bandingkan perjalanan dengan orang lain. Setiap jiwa punya musimnya sendiri untuk mekar. Ketika gelap datang, ingatlah bintang hanya terlihat di malam yang pekat. Peluk dirimu sendiri saat tak ada yang mengerti. No name. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.